Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali dengan Bunda Saraswati channel ya. Oke, Bunda Saraswati mau bercerita asal usulnya Danau Toba. Namun sebelumnya yang baru bergabung di channel Bunda, tolong di subscribe, di komen dan di like ya. Apabila perlu di-share sebanyak mungkin supaya banyak orang yang mengenali Bunda. Terima kasih semuanya, tak ucapin semuanya saja kepada sahabat-sahabatku yang sudah menjadi sahabat, baik yang baru nonton. Semoga kalian semua sehat selalu, senantiasa dalam limpahan rahmatnya, sehat walafiat, tidak kurang sehat apapun, dan diberi kesehatan yang sempurna, diberi panjang umur yang berkah dan manfaat, dan diberi kebahagiaan beserta keluarga masing-masing tentunya ya. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Di zaman dahulu kala, di tanah subur Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Dia adalah pemuda yang sehari-hari kerjanya di ladang menanam kelapa sawit. Sebenarnya dia termasuk seorang yang sangat-sangat giat. Namun penghasilan tahun ini sangat sedikit dibanding musim-musim sebelumnya. Dan Toba berencana untuk mencari uang tambahan. Salah satunya adalah memancing. Yang bisa dibuat lauk, dimakan sendiri, paling tidak selebihnya dijual ke pasar untuk mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Singkat cerita, Toba pulang dari ladang. Segeralah dia memancing. Setelah menyiapkan alat keperluannya untuk memancing, dia memancing di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Lama pancingnya tidak berhasil, tidak ada ikan yang memakan umpan yang di dalam pancing. Jenuh, dia merasa putus asa. Setelah dia sambil mengantuk, tak lama kemudian pancingnya ditarik sesuatu. Toba kegirangan. Pancing itu pelan-pelan ditarik sekeras mungkin, sedapat mungkin, sekuat mungkin. Akhirnya nampaklah ikan besar yang berwarna keemas-emasan yang sangat besar. Toba senang, tersenyum, girang. Akhirnya ikan itu dibawa pulang, ditaruh di wadah, dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, Toba merasa sedikit kecewa karena kayu bakarnya telah habis. Terpaksa dia harus pergi ke ladang untuk mencari kayu bakar. Dan ikan itu pun ditaruh di dalam tempayan. Dia pergi ke ladang untuk mencari kayu bakar. Setelah dirasa dia
kayu bakarnya udah cukup, dia cepat-cepat pulang dan menyalakan api. Setelah api menyala, si Toba beranjak mau mengambil ikan yang diletakkan di dalam tempayan. Betapa terkejutnya, ikannya sudah tidak ada. Tinggal seberapa kepingan emas. Dia heran, dia susah, dan dia bingung. Setelah itu, Toba mau beranjak, mau pergi ke kamar untuk menenangkan diri. Ketika mau membuka pintu, dia terkejut. Kelihatan ada wanita berambut panjang. Dia lagi menyisir rambutnya. Lalu dengan gugup, si Toba bertanya kepada wanita itu, kamu siapa? Siapa kamu? Lalu wanita itu menoleh dan menghampiri si Toba. Si Toba seakan-akan tidak percaya. Sepertinya dia di dalam mimpi. Lalu dibentus-bentuskan keningnya di dalam rumah yang beratapkan triplek itu. Rumahnya itu dibuat dari kayu ya, dari triplek kalau zaman dulu. Dibentus-bentuskan gini. Terus dia sambil berpikir, siapa dia? Apakah dia pencuri? Tapi mana mungkin kalau pencuri secantik itu? Lalu menghampiri Toba sambil tersenyum. Kamu siapa? Tanyanya lagi Toba, diulang lagi. Sambil wanita itu membuyarkan lamunan Toba, dia menjawab pertanyaan Toba. Aku jelmaan dari ikan tadi yang kamu tangkap tadi, dan kepingan emas tadi sisa-sisa dari sisikku. Mana mungkin ikan bisa bicara? Aku dulu adalah seorang putri. Karena aku dikutuk oleh Dewata, aku menjadi ikan. Tapi sekarang berkat engkau, kutukan itu sudah tidak ada gunanya. Kutukan itu sudah tambar. Terus Toba kebingungan. Tidak habis berpikir. Dia takjub sekali. Ada wanita yang cantik. Wanita tadi bilang lagi kepada Toba, izinkan aku tinggal di sini. Sebagai gantinya, aku akan memasakkan masakan yang sedap. Kamu pasti lapar. Tanpa berpikir panjang, si Toba mengikuti wanita tadi ke dapur. Dengan lihainya, dia memasak. Sebentar kemudian, masakan sudah tersaji untuk berdua, untuk Toba dan wanita tadi. Ketika mau makan di meja yang sudah dihidangkan sebaik mungkin, serupa mungkin, sedemikian rupa mungkin, Toba itu dalam benak bingung ya. Kok ada wanita yang secantik ini dan sangat lihai dia memasak. Dia terkesima, dan takjub akan wanita itu. Dia berpikir lagi sebelum makan, seandainya wanita ini jadi istriku, akan indah hari-hariku. Dia wanita yang cantik, yang baik,
yang sangat lihai memasak. Lalu ternyata wanita tadi mendengarkan isi hati si Toba. "Ah, aku mau jadi istrimu, asalkan ada syaratnya." "Ah, kamu mau jadi istriku? Apa syaratnya?" "Syaratnya, jangan cerita kepada siapapun, kepada anakku, sekalipun anak kita kalau kita sudah dikaruniai anak, jangan cerita asal mulaku. Kalau kamu melanggar janji ini, akan datang huru-hara musibah yang dahsyat." Toba bilang, "Oke, aku berjanji, aku tidak akan membuat rahasia ini kepada siapapun, yang aku akan menutupi ini semua, menyembunyikan ini semua. Siapa sih yang tidak mau punya istri secantik kamu, selihai kamu dalam memasak?" Akhirnya Toba sepakat dengan janji dengan persyaratan yang diajukan oleh sang wanita. Singkat cerita, keduanya menikah rukun, damai, dan bahagia. Dan Toba sangat menyayangi wanita itu. Dan juga wanita itu sangat sayang pada Toba, kasih idaman hati. Hari-hari yang dilalui bahagia banget, walaupun hidup sederhana. Wanita tadi cukup bisa menjadi wanita soleha. Si Toba makin kerja keras, semangat, selalu kerja ke ladang, pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang. Singkat cerita, si istrinya Toba bunting atau hamil ya. Hamil. Dia seneng, dia menunggu kelahiran anak. Dia sangat senang. Cukup sudah 9 bulan, akhirnya istri Toba melahirkan. Anaknya laki-laki dikasih nama Samosir. Hari demi hari dilalui berdua dengan si bayi kecil. Dia bahagia sekali. Sampai akhirnya 6 tahun sudah tidak terasa. Si Samosir umur 6 tahun. Si Toba semakin kerja keras, semakin giat bekerja. Alhamdulillah, sepertinya rezeki sudah berpihak ke keluarga kecil dia. Hari-harinya dia menanam kelapa sawit, sekali-kali dia memancing cari ikan, cari lauk. Tapi sayang, Samosir jadi anak yang nakal, yang bandel, kerjanya setiap hari keluyuran terus-menerus. Dengan hewan-hewan hutan, dia berkeluyuran. Kadang si Toba itu prihatin melihat tingkah laku anaknya, karena sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya, dan terutama ibunya. Akhirnya pada suatu saat Toba pergi pagi-pagi, biasanya bawa bekal, tapi itu istrinya belum siap. Bekal yang mau dibawakan biasanya dibawa sendiri. Itu dia pergi, istrinya belum masak. Setelah pergi lama, istrinya mungkin ya jam 2 ya, si Samosir dipanggil oleh ibunya. "Samosir,
Ada apa, Bu? Coba nak, ini bekal ayahmu. Kamu antar ke ladang. Ayahmu mungkin sudah cukup lapar dan sudah cukup menunggu kamu untuk datang membawakan bekal. Samosir dasar anak nakal dan bandel, dia tidak mau. Akhirnya ibunya membujuk dan membujuk, merayu dan merayu. Akhirnya Samosir mau membawakan bekal untuk ayahnya, walaupun dengan muka masam. Lama sekali Toba perutnya sudah keroncongan, menunggu bekal masakan dari istri yang dibawa Samosir mungkin segera datang. Dia lapar banget. Dia akhirnya berhenti sejenak di dalam pohon, di bawah pohon rindang gitu ya, karena lapar. Semoga saja Samosir cepat datang. Saya rasa ini perut saya sudah keroncongan, tidak mau menunggu beberapa saat lagi. Lapar banget. Di tengah jalan, Samosir lupa kalau bawa bekal, kalau waktu makan ayahnya main-main di jalan tadi, ayahnya yang menunggu di ladang menunggu Samosir. Samosir sendiri di tengah perjalanan menghiraukan perintah ibunya supaya datang cepat-cepat ke ayahnya. Malah dia main-main di sana ke sini, main. Dia adalah renang di sungai, pokoknya main terus di hutan, di dekat ladang di mana Toba bekerja. Setelah dari baru mandi di sungai, si Samosir tadi lapar. Ingat dia ada bekal, dimakanlah bekal itu dan disisain sedikit buat ayahnya. Setelah cukup lama Toba menunggu Samosir datang. Akhirnya dari kejauhan nampaklah Samosir dengan tersenyum bangga. Alhamdulillah, anakku sudah berubah sekarang. Dia sudah membantu kedua orang tuanya dalam benak Toba. Samosir, sini nak, ayah di sini. Terus, ayolah nak, ini bekal buat ayah. Iya ya, ini bekal buat ayah. Ayo nak, kita makan, kita berdua makan. Kamu berjalan cukup jauh dari rumah ke ladang, mungkin kamu juga lapar. Tidak ayah, aku sudah makan. Ayah makan sendiri saja. Ayolah, makan sama ayah. Ayo temani ayah makan. Enggak ayah, ayah makan sendiri aja. Aku sudah kenyang ayah. Terima kasih ayah. Setelah lama, akhirnya Samosir membuka bekal. Si Toba membuka bekal tadi. Betapa terkejutnya si Toba karena bekal tadi sudah dimakan oleh Samosir. Tinggal dikit yang tidak mungkin cukup untuk mengganjal perutnya. Hah? Samosir, apa-apaan nih? Kamu sudah makan bekalnya ayah ya? Iya ayah, aku sudah makan sedikit dan saya sisain sedikit buat ayah. Masih cukup kan? Lalu si Toba marah, lebih marah lagi karena apa? Si Samosir tidak merasa bersalah. Dia tidak minta maaf kepada ayahnya. Dengan itu seketika dia murka si Toba. Memang kamu anak ikan. Gitu. Kerja kamu menyusahkan orang tua. Kamu bandel. Kamu anak ikan.
Langsung nangis si Samosir, pulang ke rumah lari ke ibunya, ngasek-ngasek sampai nangis. Ibu, sampai di rumah meluk ibunya. Ibunya, ibu, aku bukan anak ikan ya bu. Samosir bukan anak ikan. Samosir bukan anak ikan, kata ayah. Samosir anak ikan ibu. Itu. Terus si ibunya, nak, perkataan ayahmu tadi jangan simpan di dalam hati. Kesini nak, pertama kamu harus mandiri, dan yang kedua kamu harus jadi orang baik, menolong sesama. Pergilah kamu ke bukit, ini mau ada prahara besar-besaran nak. Jaga diri baik-baik ya nak ya. Ibu maaf tidak bisa menjagamu. Papai. Samosir dengan nangis, dengan terisak-isak, dia nangis meratapi nasibnya. Akhirnya dia nangis pergi ke bukit karena dia sendiri, ibunya gak ikut. Dia nangis, masih nangis. Aku bukan anak ikan, aku bukan anak ikan, aku anaknya ibu yang dikandungnya susah payah mengandung aku 9 bulan 10 hari. Aku bukan anak ikan. Dia lari ke bukit. Akhirnya seketika itu gluntur, gludar, dar, petir menyambar, gelap gulita, semua kena banjir bandang. Seluruh Sumatera kena banjir bandang sangat kuat. Si Toba masih di ladang perjalanan pulang, kebingungan, ini ada apa ini? Ada apa ini ya Allah, anak ada apa ini? Gitu. Terus itu langsung ada glundur si petir, semua itu larut di dalam air. Terus sang istri, ibunya si Samosir atau istrinya si Toba, wanita cantik tadi, melompat kembali menjadi ikan emas yang cantik. Lalu Samosir sambil meratapi nasibnya nangis. Dia ingat waktu kenal pertama sama istrinya, ingat waktu nikah, ingat waktu punya anak, waktu bunting diciumlah perut si istrinya. Dia ingat semua sambil dia nangis. Dia kerem ke depan, langsung hanyut di bawah air. Sang istri suaranya masih ada sedikit-sedikit. Dia sambil melamun, istrinya itu melintas yang sudah berbentuk ikan. Kau melanggar janjimu, maafkan aku, suamiku. Bye. Akhirnya saat itulah terkenal dengan Danau Toba. Dan yang di bukitnya tadi, di sebelahnya adalah bukit tadi, adalah Bukit Samosir. Itu ceritanya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini cerita rakyat dari Sumatera. Oke? Semoga bermanfaat dan bisa menjadi cerita yang abadi, karena ini juga buat sejarah-sejarah zaman dahulu kala ya. Kenapa dinamakan Danau Toba? Asal usul dari Danau Toba. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam sukses, bahagia. Dan ingat pesan Bunda, bahagiakan orang lain, maka dirimu akan bahagia. Bye.